Alhamdulillah pada malam ini Bapak Ibu Mitra TSI, Bapak-Bapak semua, malam pertemuan keempat dari Ruang Belajar Sinergi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dikaruniakannya kepada kita semua kesehatan, keselamatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat kesehatan sehingga kita bisa menikmati produk dari beliau, produk SIN yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya selalu bersemangat setiap hari Jumat. Jadi kalau ada lagunya Thanks God It's Friday, saya ya Allah alhamdulillah hari Jumat berkah, bukan hanya berkah di harinya tapi juga ba'da Isya saya bertemu dengan Bapak dan Ibu semua yang senantiasa menjaga merawat giroh perjuangan kita insya Allah. Bapak-bapak, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita doa bersama, dan doa ini mari kita panjatkan, sisipkan untuk beliau, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Hadratus Syekh, Bapak Kiai Raden Abdul Malik, beserta Bunda Fazat dan juga keluarga, pimpinan-pimpinan kita, Bapak Badrul Ulum, Bapak Badrul Mutakin beserta keluarganya, dan juga leaders-leaders kita, dan bagi para pejuang TSI yang sudah mendahului, semoga dilapangkan, diterangkan alam kuburnya. Dan juga kita doakan bagi yang tidak atau berhalangan hadir pada malam ini, semoga segala urusannya dilancarkan. Kalau yang sakit diangkat sakitnya, bila yang sedang mumet, pusing, letih, lemah, lesu karena terlilit hutang dan sebagaimana permasalahannya, kita doakan bersama semoga lepas semua permasalahan. Dan juga kita doakan bersama semoga dalam 2 jam ke depan kita berkahi oleh Allah ilham-ilham yang mencerahkan dan memotivasi kita semua. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya, kenapa? Amin ya Allah. Terima kasih Bapak-bapak. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Semoga kita semua berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar, menikmati air minum yang lebih manis dari madu yang ada di dunia, insyaallah. Amin. Malam ini sejatinya adalah malam di mana dimulainya kita semua berbagi dari bapak-bapak dari members TSI untuk members TSI, oleh member TSI, melalui member TSI. Karena sejatinya ruang belajar sinergi ini adalah fasilitasi dari perusahaan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu member TSI sehingga lebih terlatih untuk menyampaikan ide, gagasan, dan juga punya peluang untuk berderma secara ilmu dan pengalaman yang dibagikan kepada members-members lainnya. Artinya bahwa ketika kita berbagi, ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang diberi, sedang diberikan satu pengalaman, satu pelajaran bagaimana caranya berbagi. Dan insya Allah ini jadi ajang kita untuk latihan. Di satu sisi, di sisi lain juga bagi calon-calon members yang kemudian diundang oleh kita semua. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau misalnya kita mau prospek, mau ngintip perusahaan TSI itu seperti apa. Jadi ketika kita punya calon, silakan undang ke sini karena kita akan nantinya sharing ilmu itu bukan hanya tentang konten dalam bisnis produk, marketing plan, tapi kita akan undang, contohnya di pekan depan, kita akan undang expert-expert yang menguatkan pergerakan-pergerakan kita. Contoh, ketika kita pergerakan itu membutuhkan skill presentasi, kita akan undang tuh expert yang bisa mengajarkan, memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana presentasi baik secara offline maupun online seperti ini. Misalnya dalam membangun tim, membangun grup kita, banyak konflik, kita akan undang expert yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita terkait dengan bagaimana ya komunikasi menangani konflik, dan expert-expert lainnya. Dan juga berbaginya leaders-leaders kita, atau siapa tahu Bapak Ibu yang ingin belajar test drive, bagaimana cara membawakan kelas, sehingga kita akan terus dilimpahi dengan ilmu setiap pekannya secara konsisten. Dan ini recording, jadi bagi yang tidak berkenan hadir, misalnya berhalangan, jangan
jangan sedih karena kita akan rekam dan rekamannya bisa disetel ulang ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada seorang pembicara yang kalau saya sering biasa kalau di offline luar biasa. Nanti juga Bapak Ibu boleh seperti beliau ini yang berani untuk maju. Oke, saya akan ambil kesempatan ini untuk berbagi ya. Nah, sebelum ke beliau, saya belum sebut dulu namanya meskipun Bapak Ibu sudah tahu. Saya izinkan saya untuk sharing dulu sebentar ya Bapak Ibu. Boleh ya sambil nunggu peserta, biasanya nanti makin banyak. Biasanya terakhirnya 50 atau 40 akun. Dan satu akun biasanya ada rombongan, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang ya. Insya Allah. Karena saya kalau misalnya aturan di kita di RBS ya, Bapak Ibu sadar sendiri saja kalau sekiranya ruangannya sunyi, senyap, tidak gaduh, boleh di unmute sehingga ketika saya mau tanya di tengah-tengah mau diskusi is okay. Tapi kalau sekiranya gaduh ya di mute aja. Tapi kita bebas saja. Jadi sadar diri ya. Nah, saya akan share PowerPoint sebentar Bapak Ibu, bisa terlihat? Angkat jempolnya kalau terlihat. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sharing sebelum nanti ke pembicara selanjutnya. Pada malam kesempatan ini, sebetulnya ini diinisiasi dan diusulkan juga oleh tim saya. Resepnya ya, mau sharing di TSI, tidak suara anak ya, sehat-sehat semuanya keluarga. Nggak apa-apa. Ya, saya ingin menyampaikan tentang bahwa zaman sekarang sudah tidak bisa mundur lagi, sudah ibaratnya digebrus, apa ya, sudah memang episode kehidupan kita, bahwa seiring pertambahan penduduk dan juga seiring pertambahan kemajuan zaman, ini dari total populasi di Indonesia ya, kita hitungnya Indonesia, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan kita, nafas kita, detak-detik kehidupan kita, itu seiring waktu berjalan sampai sekarang, apalagi pada saat pandemi itu meningkatkan sekali performa penggunaan internet, penggunaan teknologi informasi. Interaksi dengan teknologi, interaksi dengan dunia maya, interaksi dengan internet adalah suatu keniscayaan. Dan pandemi ini membuat itu semua berlipat-lipat. Dalam keseharian kita di keluarga, komunikasi sudah tidak menggunakan telepon yang dipencet digital pakai kabel, tapi betul-betul lewat WA. Anak-anak kita belajar dipaksa online. Dan ini kemudian mengubah permainan, mengubah games, bisnis, budaya, agama, pendidikan, semua aspek. Bahkan bermunculan paket, bermunculan belanja online, bermunculan apapun semua di-online-kan. Mau apa ya, di kantor itu kemarin mau beli bungkus mic itu waktu zamannya pandemi itu tinggal klik ke marketplace. Mau apapun. So kita tidak bisa mundur, kita tidak bisa kemudian anti terhadap semua itu. Karena internet kemudian sudah memasuki fasenya dan sekarang ini sedang semakin orang terikat. Nah, bagaimana dengan bisnis kita di direct selling network marketing yang katanya merupakan bisnis yang tidak bisa lepas dari tatap muka? Iya, betul. Bayangkan bisnis tatap muka apa yang kemudian sekarang tidak menggunakan online. Saya belum terpikir ya, meskipun ada jokes-nya waktu PPKM kemarin, yang ingat nggak yang ban kempes nggak bisa di sini Pak, dibungkus aja kayak plastik. Sampai segitunya satirnya ya. Artinya bahwa semua dipaksa secara online. Semua dipaksa untuk menggunakan internet.
Dan itu satu keniscayaan. Bagaimana kita manusia, di episode sebelumnya saya menyampaikan kita ini adalah makhluk yang sudah diberkahi to think and to create. Kita ini mencipta tanpa maha. Jadi kita dibekali satu alam pikir yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahannya, dan kita tinggal mau mengakses saja, mengakses alam pikir kita, mengakses tantangan ini dengan menggunakan teknologi informasi yang sudah Allah turunkan, Allah kersakan gitu ya, turun ke bumi dengan internet ini. Dan riset membuktikan dari 202 juta ini ada 140 juta, jadi internet itu tidak semuanya pengguna internet itu menggunakan sosial media. Contoh Bapak-bapak di sini, tidak semuanya punya Facebook, tidak semuanya punya Instagram, tidak semuanya punya WhatsApp, mungkin ada beberapa yang memilih untuk tidak punya WhatsApp. Tapi kemudian pada akhirnya semua kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang penting. Semua kemudian terpaku, apalagi sekarang generasinya. Ketika kita ingin melemparkan suatu produk, suatu jasa, suatu barang, sebuah keniscayaan saat ini, Bapak-bapak, bukan lagi website tetap penting, tapi pernah nggak kalau Bapak-bapak misalnya atau ibu-ibu ya, diskusi sama, kalau bapak diskusi sama istrinya deh, ketika ingin membeli satu produk, satu barang, itu jarang sekarang ke website, tapi ke sosial media, apakah itu ke Facebook atau Instagram, apalagi Instagram sekarang. Segala jualan, mulai dari kaos, masker, kacamata, gehu, bala-bala, cireng, cilok, seblak, segala macam ada. Pakai tagar, segala macam bisa dicari. Bisnis pun semua, dari mulai mobil, sewa rumah, sewa mobil, sewa motor, saya hampir tidak hampir semua yang dibutuhkan itu selalu saja ada di sosial media. Dan kemudian pada akhirnya karena ada demand, ada permintaan, maka butuh supply. Dan ini kan antara kebutuhan dari pengguna sosial media itu pada akhirnya terbaca bahwa di sosial media itu banyak yang lagi nyari apa. Kemudian orang itu pada akhirnya terbiasa untuk mencari dengan jalan di sosial media ini. Contohnya ketika kita mau mencari sesuatu, si sosial media ini, kasarkanlah Facebook atau Instagram, dia akan membaca minat kita, interest kita di mana. Dan pada saat kita tahu interest kita apa, pernah nggak punya pengalaman, ya Bapak Ibu semua di sini, ketika kita punya interest dalam hal misalnya beli burung, atau misalnya dalam hal beli baju olahraga, itu tiba-tiba yang disodorin itu adalah konten-konten yang bersifat baju olahraga, atau ketika kita mencari alat pancing, yang disodori adalah konten-konten tentang alat pancing, dan sesuai dengan minat. Dan sebegitu canggihnya bahwa teknologi kemudian kalau disebutnya adalah artificial intelligence. AI ini membaca perilaku kita. Nah, dari sana kemudian banyak orang yang melakukan survei atau riset. Jadi di sini ada riset katanya penggunanya dari sisi usia, dari sisi gender, itu semua terbuka. Dan riset ini yang kemudian kami dari tim marketing, tim disebutnya tim Markom ya, marketing communication untuk TSI, kemudian terus mempelajari ini sebagai sebuah opportunity baru, kesempatan baru. Kemudian kita mencari, meriset, cari sumber-sumbernya bahwa apa sih di dunia internet dan khususnya sosial media ini, platform-platform yang kemudian menjadi rujukan orang-orang ketika ingin mencari sesuatu, baik jasa maupun produk. Nah, ternyata dari survei yang bulan Januari 2021 ini, yang paling besar itu salah satunya adalah YouTube, yang kemudian yang kedua WhatsApp, yang ketiga Instagram, yang keempat Facebook. Twitter mungkin udah jarang sekarang ya. Nah, kita lihat dari 4 terbesar. Kalau TSI saya lihat di posisi 4. Facebook banyak sekali, terutama di grup Kesatria, meskipun sudah banyak juga yang tidak terlalu aktif di Facebook. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai belajar, tanya ke ponakan, ke adik, ke anak kalau ada, atau ke teman, ke upline yang sudah punya Instagram. Nanti saya akan sampaikan ini maksudnya kemana. Dan ini kemudian populasi sedemikian besar ini masuk ke ranah sosial media, dan diurut mereka, orang mencari sesuatu informasi itu kemudian rujukannya bukan lagi TV, bukan lagi internet dengan baca, tapi karena
literasi dan budaya kita juga bukan budaya membaca, tapi budayanya adalah melihat dan mendengarkan dan cukup dengan diam saja menatap, menonton informasi dan segala macamnya itu tersedia di platform YouTube. Sehingga YouTube menjadi satu wave baru, orang bukan lagi nonton TV tapi nonton YouTube, dan sekarang memang jarang juga orang yang nonton TV. Seringnya nonton YouTube. Nah, kemudian WhatsApp tentu ini jadi core communication kita saat ini setelah lepas dari BlackBerry, dan juga Instagram dan juga Facebook. Ya. Nah, pengguna di Indonesia sendiri ini paling banyak ternyata Facebook ya, kalau di Indonesia. Kemudian kedua YouTube dan ketiga Instagram. Ya. Jadi urutannya ini di Indonesia, dan bagaimana dengan, karena selanjutnya adalah bagaimana dengan data-data ini mau diapain, ya, kita mau ngapain dengan data ini. Nah, Tridaya Sinergi Indonesia sendiri, Bapak Ibu, kita sudah punya Instagramnya. Kenapa kita memilih Facebook dan Instagram? Karena itu yang paling banyak digunakan. Facebook sendiri sebetulnya interaktifnya masih sangat minim, dan sekarang ini memang mau menggeser Instagram, dan canggihnya Facebook dia membeli Instagram dan WhatsApp, sehingga ya kalaupun Facebooknya beralih pada ke Instagram ya ke perusahaan-perusahaan dia juga gitu ya. Jadi Instagram juga sudah punyanya Facebook. Nah, saya ingin menyampaikan materi ini kenapa penting, karena kemudian ini sudah mulai terbaca pergerakannya, perilakunya, usia-usia muda, usia-usia 30 ke bawah, usia di antara itu, mereka ini kemarin saya juga survei bahwa sebetulnya mereka ini usia-usia milenial ini sedang dalam pencarian, apakah pencarian jodoh, pencarian bisnis apa yang paling match dengan mereka. Jadi boleh jadi mereka mungkin akan cocok dengan bisnis kita, tapi tidak tahu informasinya dan tidak ada yang memberikan informasi, dan yang tahu adalah produknya saja, tidak tahu ada peluang bisnisnya. Nah, ini kemudian kita baca dari impresi. Impresi itu tingkat kunjungan, walaupun tidak di-like, tidak di-follow, tapi tingkat impresi dari akun Instagram Tridaya Sinergi Indonesia, atau Tridaya Sinergi ID, ya kita nama akun Instagramnya. Bapak Ibu kalau sudah punya Instagram atau belum punya Instagram, boleh pinjam juga ke keluarganya, ke anaknya. Instagram kita sudah dibenahi dengan sedemikian rupa sehingga menarik, dan juga kita akan rencana pasang iklan ads. Nah, pasang iklan ads ini salah satunya adalah untuk meningkatkan impresi, untuk meningkatkan daya jelajah juga. Apa sih yang kita jual di Tridaya Sinergi ID ini? Kan kalau tadi kita bicara bahwa sosial media bisa digunakan untuk alat jualan, alat komunikasi ya. Instagram ini kita jualan bisnis kita, jualan TSI-nya, jualan kendaraannya, jualan sistemnya. Bahwa kemudian di dalamnya produk, ya banyak juga yang menanyakan kemudian, ini saya mau jadi stokis, ini saya mau jadi mulai dengan bisnis usaha, modalnya berapa, dan itu banyak banget yang nanyakan ke akun Tridaya Sinergi ID ini. Nah, apa sih yang ingin kita sampaikan? Yang ingin kita sampaikan adalah kepada masyarakat luas bahwa ada loh sebuah bisnis direct selling network marketing, dan punya lisensi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat network marketing company berlisensi, kemudian juga produknya konsumtif harian. Kita aman dong, tidak menyebutkan satu brand dengan sebutan rokok atau tembakau olahan. Produk konsumtif harian, marketing plan yang mudah dan sudah terbukti, dan juga ada alamat websitenya yang mereka bisa klik. Dan website pun setelah kita benahi Instagram ini, kemudian banyak yang berkunjung ke website melalui Instagram ini. Nah, balik lagi, apa pentingnya, apa artinya kita sekarang sedang mendandani selain website juga Instagram? Pilihan orang untuk bekerja sama saat ini adalah membutuhkan trust, membutuhkan seseorang ini trust. Ini contoh begini Pak, kalau Bapak Ibu punya pengalaman di marketplace, yang dipilih adalah official store yang ada centangnya. Yang dipilih adalah yang apa namanya tuh ya, pro shop atau
toko yang memang sudah merchant yang pro ya, merchant yang official. Nah, di luar sana banyak juga bisnis-bisnis network marketing atau mungkin banyak juga yang kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang butuh rujukan. Mana sih informasi yang originalnya tentang TSI? Maka kita bangun Instagram ini sedemikian serius dan kita dalam proses pengajuan untuk centang biru atau Bapak Ibu kalau kita lihat namanya verified. Apa sih manfaatnya verified? Manfaatnya centang biru ketika akun kita punya centang biru. Bapak Ibu mitra TSI, ketika Bapak Ibu melakukan presentasi atau prospek, Bapak Ibu tentunya memberikan rujukan yang pertama adalah perusahaan kita legal. Kedua, merujuk kepada website resminya. Dan website resmi kita itu ada namanya HTTPS yang secure, bukan HTTP biasa, Pak. Itu yang membedakan. Yang kedua adalah kita juga tidak gagap teknologi, tidak gagap pada zaman. Kita juga bersahabat dengan zaman, di mana kita juga memiliki satu platform di mana komunikasi dan informasinya terjaga, terawat kepada publik, yaitu dengan memiliki Instagram. Nah, orang responnya adalah yang pertama trust atau percaya kepada bisnis ini serius, memang digarap benar-benar serius. Yang kedua adalah ini kemudian kita akan lakukan ads atau iklan. Iklannya adalah iklan sistemnya, iklan brand kitanya, yang kemudian kita akan menyebarkan ke seluruh Indonesia, ke seluruh pelosok tanah air. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya satu cara di mana cara ini adalah cara lain kita untuk semakin menginvasi pasar. Jadi kita bareng-bareng. Jadi ibaratnya kalau saya membayangkan pasukan perang ini adalah kita semua sebagai members ini adalah pasukan infanteri yang siap-siap, yang kemudian perusahaan ini membombardir dari atas ketika kita sudah informasikan kepada member, ini daerah ini sudah kita iklanin, daerah ini sudah kita serbu dengan informasi tentang TSI. Mereka akan feedback, bertanya, gimana cara gabung. Selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu nanti justru yang akan menyerbu daerah lokal tersebut. Karena kemudian kita bukanlah perusahaan, kita sebagai perusahaan bukanlah sebagai orang yang akan menerima members, karena semua members yang masuk entry-nya, pintu gerbangnya tetap kepada members. Jadi bukan lewat perusahaan. Nah, menariknya adalah ketika kita mulai benahi, kita belum mulai iklan, tapi kita lagi mulai penjajakan untuk iklan dan juga untuk verified daripada Instagram. Ini sudah banyak namanya DM atau namanya japri atau namanya inbox ya ke akun kita. Jadi inboxnya seperti apa sih? Inboxnya kurang lebih menanyakan ingin mendaftar jadi membersin. Saya mau tanya mau pernah jadi member tapi saya masih aktif, saya pengen aktif lagi. Ada yang mau aktif lagi. Gimana caranya kalau mau gabung? Gimana caranya boleh langsung kami kenalkan kepada leadersnya? Ya kan? Nah, ini ada ratusan chat lagi Bapak Ibu. Ada ratusan chat yang kemudian kita jawabnya nggak mungkin kan kalau misalnya yang terima admin ya Pak ya. Admin ini nggak mungkin di forward ke, jadi kan nanti pilih kasih. Di forward ke siapa gitu ya. Nah, saya bilang hold dulu, tahan dulu. Kita perlu sistem juga supaya ini semua satu entry levelnya adalah kepada leaders. Nanti ini kita juga akan bicarakan kepada LCN. Pak Mirza, Pak Jaya nanti kasih kabar kalau saya ada LCN di sini. Nanti entry levelnya perlu ada kepemimpinan, ada leadersnya, sehingga semua terbagi dalam bentuk wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini banyak Pak dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kebayang orang sudah banyak yang tertarik dengan legal dan juga dengan produk yang konsumtif harian, dan mereka pasti mencarinya yang official karena banyak juga pemain network marketing yang sangat trauma dengan pergerakan-pergerakan yang tidak legal, pergerakan-pergerakan yang tidak official, pergerakan-pergerakan yang tidak punya experience dalam kurun waktu tertentu. TSI punya modal, punya intangible asset dalam bentuk brand, dalam bentuk nama yang telah melewati sekian waktu dengan berbagai uji, dengan berbagai tantangan, dan itu sebagai modal awal kita untuk bersama-sama mewujudkan
mantra kita ini kan sinergi. Maka kita perlu mulai komitmen kepada mantra tersebut, di mana pabrikan akan semakin fokus banget terhadap produk dan pengkualitasan produk. Kemudian juga perusahaan akan fokus pada 3 hal, pengelolaan terkait dengan distribusi produk, kemudian terkait dengan pengelolaan poin, informasi teknologi dengan berbagai kecanggihannya, karena kemarin juga kita lumayan effort dengan berbagai serangan hacker dan segala macamnya. Kemudian juga pendeliverian, bonus dengan tata kelola yang lebih profesional tentunya dan amanah. Dan members, Bapak Ibu, fokus pada bagaimana menyebarkan produk dan juga menyebarkan peluang usaha, dibantu oleh kita sebagai support untuk mensupport Bapak Ibu dalam pergerakan yang lebih masif, lebih saya mau pokoknya. Jadi saya terpikirnya itu oleh dengan tim kita ya, perusahaan, asal nama perusahaan sudah insya Allah biiznillah ya amanah, terus meningkatkan profesionalisme. Kemudian pabrikan nggak kurang apa coba pabrikannya, sedemikian hebatnya menciptakan produk-produk mahakarya dari beliau. Members, ini members boleh jadi kita perlu support dari sisi penyebaran, kita perlu support dari seperti ini, kajian-kajian ini yang kemudian kita harapkan semoga pandemi berlalu dan kita bisa tatap muka di setiap warehouse oleh leader-leadersnya, dan kita fasilitasi sebagai perusahaan sehingga acaranya berjalan lancar. Kita buatkan starter flip chartnya, kita buatkan websitenya, kita buat alat promosinya dan segala macamnya. Nah, apa kemudian selanjutnya setelah kita tahu bahwa ada banyak yang bertanya kepada kita? Ini nanti kita lagi mau drafting juga dengan leaders ya. Jadi kita juga tidak mau mengambil langkah yang tentunya sepihak. Jadi kita ingin juga diskusi dengan leaders. Insya Allah hari Senin juga ada meeting terkait dengan kode etik. Jadi update Bapak Ibu. Kita Senin akan meeting juga setelah MP21. Proyek selanjutnya bersama members adalah terkait dengan kode etik yang memang integrated, yang lebih solid, yang insya Allah juga challenge berikutnya adalah bukan hanya punya kode etik, tapi juga bagaimana penerapan kode etik tersebut di lapangan. Nah, baik lagi. Setelah ini, maka what next? Apa selanjutnya? Dengan pertanyaan-pertanyaan dari calon-calon member dari market di luar yang semakin luas dan semakin banyak sekali. Dan ketika pencarian di Google, pencarian di sosial media terkait dengan brand produk beliau dan juga produk TSI, itu kita akan desain sedemikian rupa sehingga mengarahnya adalah satu pintu kepada TSI, dan TSI nanti kita split kepada members. Yang paling mungkin kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengarahkan pada satu tempat yang menjadi kuasa penuh members, jadi satu alokasi, satu book secara digital. Jadi kita punya halaman digital di mana kita juga akan ada nama-nama wilayah. Jadi yang kedua adalah kita akan tentukan lokasi. Karena paling mungkin adalah ketika ada calon member, ada masyarakat luas yang kemudian bertanya kepada admin di sosial media maupun di Facebook maupun di Instagram, itu salah satunya kita pasti menanyakan Bapak daerah mana, Bapak lokasi mana, right? Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita rujuk satu daerah, misalnya Bandung, misalnya Bogor, misalnya Sukabumi, ada berapa orang member di sana? Kita nggak mungkin pilih salah satu, jadinya pilih kasih. Ya nggak? Misalnya kalau Ciawi kan ada banyak di sini, ada Mandrev, ada Pak Fadli, ada segala macam. Cianjur, Sukabumi ada banyak lagi. Tasik apalagi banyak awalun, banyak perintis di sana di Tasik. Nah, maka yang paling mungkin adalah, ini sekali lagi masih desain dan kita sangat mungkin sekali sebagai bocoran kepada bapak-bapak semua untuk mulai meningkatkan kesadarannya bahwa ini zaman nih udah perlu disesuaikan, kita perlu agile, kita perlu jangan gagap dengan zaman. Ayo bareng-bareng kita pelajari, kita sama-sama hadapi bareng-bareng. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita punya satu tempat secara digital di website di mana di situ terdapat informasi, ya, terdapat informasi terkait dengan nama-nama members yang kemudian di situ ada videonya. Bapak-bapak kebayang nggak? Kalau kebayangkan seperti ini. Jadi ini kan kalau dibuka di laptop atau nggak dibuka handphone, ada satu link nantinya di sosial media tersebut, ada link. Mau join, silakan klik sini. Joinnya itu bukan ke perusahaan tapi ke members.
di mana lokasi Anda. Misalnya dia setting ke Bandung atau dia setting ke Sukabumi, maka akan muncul video-video members dari Sukabumi saja yang kemudian isi videonya adalah perkenalan, misalnya saya mau gabung tertarik. Kan kalau secara admin ngejawab satu-satu itu kan akan serangannya kan banyak, Pak. Kalau admin satu-satu khawatirnya tidak tertangani, telat, maka ini akan dibuatkan secara sistem. Ketika seorang yang tidak punya kenalan sama sekali dan tertarik dengan produknya, tertarik dengan TSI-nya, ia secara sistem, lagi-lagi ini secara digital, karena tadi juga jumlahnya ada 200 juta orang, dan kalau kita seleksi lagi jumlah pengkonsumsi tembakau olahan itu sekitar misalnya let's say 50%-nya lah ya, 40 jutaan, atau ambil 10%-nya, 9 juta, 10 juta. Itu kan banyak. Ambillah ribuan misalnya yang datang. Itu nggak mungkin lagi secara manual. Maka kita konsepnya akan dibuatkan semacam, ini bukan masuk member ya, tapi member ini butuh tahu, gue pengen ke perusahaan TS ini, tapi kemudian gimana caranya ya, dibalas takutnya, di WA takutnya lama ngebalasnya. Maka sistem akan mengarahkan mereka untuk ke satu link, mereka akan mengisi di mana lokasinya, tepatnya di mana kecamatannya. Nanti ketika itu akan muncul video-video dari Bapak Ibu member TSI yang memperkenalkan diri, saya Purnama Priyatna, saya di Kota Bandung, saya bergabung dengan TSI sejak tahun 2012 dan saya posisi saat ini sudah director, saya akan membina Anda sebagai calon member TSI, dan bila Anda berminat untuk bergabung dengan TSI, Anda bisa melihat profil Instagram saya, melihat di YouTube, atau melihat kita langsung ngobrol, dan di bawah sini ada nomor WA saya. So dia akan melihat dari impresi, dia akan melihat dari video kita, dan dia akan mengontak kita, dan kita hanya tinggal tunggu saja. Kita tetap melakukan pergerakan secara offline, tapi ketika kita perusahaan kedatangan tamu nih, calon member, kan kita kolaborasi ya. Ketika perusahaan kedatangan calon member, perusahaan secara sistem akan menyalurkan kepada Bapak Ibu member TSI yang kemudian, ini ada notifikasi nih, ada kontak, ada WA. Saya WA-nya pun nanti ketika dia klik langsung, saya ingin join dengan TSI. Nah, tinggal Bapak Ibu follow up. Kemudian ketika tidak cocok atau tidak dibalas, ya mungkin dia juga akan mencari ke yang lain. So ini adalah fair banget. Nah tinggal masalahnya adalah Bapak Ibu, ini tinggal masalahnya adalah bagaimana supaya tampil di sini. Maka Bapak Ibu bisa membuat video 1 menit menjelaskan nama, kayak tadi, asal daerah saya dari Bandung, saya bergabung sejak 2012, saya saat ini sebagai seorang director, atau saya sebagai seorang senior manager, tapi saat ini saya berpenghasilan sekian, dan bergabung dengan TSI adalah produknya konsumtif, harian, tidak terlalu sangat mudah untuk memasarkan produk ini, karena produk ini adalah produk yang sangat digandrungi oleh masyarakat luas. Nah, tinggal mau gabung, silakan bisa kontak saya di WA nomor bawah ini. Nah, jadi itu nanti orang akan memilih kita, berpotensi memilih kita. Nah, maka kita perlu melatih untuk mulai tampil dimanapun, di ruang belajar sinergi, nanti kita akan cuplik, kemudian kita tampilkan di Instagram, sehingga ketika orang mencari produk scene, oh ini produknya bagus ya, gimana saya bukan hanya pengen menikmati, tapi juga saya ingin, katanya ada peluang usahanya ya, nah dia akan mencari TSI. Oh saya di TSI ya, gimana caranya ya, bergabung dengan siapa ya, oh ternyata di TSI ada tuh orang-orangnya yang tampil, meskipun tidak tampil di sini, tapi ketika orang mencari Tridaya Sinergi Indonesia, maka dia akan mencari, oh daerah ini, di daerah, misalnya di daerah Bogor, atau di daerah Ciawi, atau di daerah Tangerang, Karawang, Bandung, siapa ya leadersnya? Oh saya mau kontak beliau, ada nama kontaknya. Oh ada videonya bisa dilihat. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk menyambut pada saat kita lakukan, karena saya menimbang-nimbang lagi kalau misalnya pasang iklan untuk menyebarkan bisnis kita ini,
apakah memang ini menjadi sesuatu, karena kita juga targetnya bukan menambah member, karena menambah member adalah tugasnya Bapak Ibu. Kita hanya memberikan support bagaimana ketika sebagai perusahaan ini keniscayaan ketika orang tahu produknya. Contohnya begini Bapak Ibu, saya ambil simpel aja ya. Di produk yang kita pegang, kita konsumsi bersama, di sini ada tulisan tridayasinergi.com. Bayangkan, tiba-tiba seseorang di sebuah restoran dapat produk ini, tapi produk ini tuh kemudian ada yang jualan misalnya, siapapun itu. Mungkin dia seorang member, tapi mungkin juga dia seorang konsumen yang, atau ada tiba-tiba dia punya aja produk ini, ada dapat kasih atau dapat dari saudara misalnya, Bapak Ibu misalnya memberikan sampel produk kepada saudara, tetangga, teman, tapi tetangga teman itu kemudian memberikan kepada siapapun random. Nah kemudian orang itu mengkonsumsi produk ini dan merasa cocok, enak ini di mana saya nyarinya ya? Dia kemudian klik tridayasinergi.com, diklik. Ini gimana coba? Bayangkan nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak-Bapak seorang konsumen merasa cocok dengan produknya, masuk ke website tridayasinergi.com. Bagaimana cara untuk gue pengen nih produk ini? Perusahaan nanggepinnya seperti apa? Maka perusahaan menanggapinya adalah dengan cara menerima permintaannya, dan kita akan mengarahkan kepada website platform yang kemudian mereka bisa memilih di daerah mana dan mereka mau pilih siapa, ya itu mah fair-fairan saja gitu. Nah ini sebagai pengantar saja. Jadi mudah-mudahan ya mudah-mudahan sebagai salah satu solusi kita cara lain lah, karena kalau saya melihat to think to create itu kita perlu cara lain, dan ini juga masih draft dari RBS ini duluan tahu. Ya, bisa jadi dilaksanakan, bisa jadi tidak apa-apa. Tapi yang penting kita nih perlu meningkatkan meningkatkan personal branding kita. Nah, nanti bicara personal branding kita akan invite juga seseorang yang expert di bidang bagaimana diri kita mampu dikenal secara digital, kemudian diri kita juga mampu dicari orang. Karena kalau kita memang penting di bisnis ini, kalau bisnis ini memang penting buat kita untuk mencapai tujuan kita, maka kita perjuangkan dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi. Dan strateginya sangat banyak. Jadi jangan sampai kita terkungkung pada fixed mindset bahwa strategi inilah yang terbaik. Nah, itu yang paling challenging. Jadi kita perlu mengubah mindset kita bahwa tidak ada cara yang fix, semua cara bisa dilakukan selama halal dan dalam jalur hukum dan jalur etik yang baik. Ya, Pak Fadli udah siap-siap dari tadi. Pak, giliran saya tuh Pak, nanti saya mau habis keburu malam. Pak Fadli on mic. Terima kasih ya Bapak-Bapak, itu pengantar dari saya saja. Mudah-mudahan menghadirkan pertanyaan dan keraguan, kegelisahan buat Bapak-Bapak semua. Nah, Bapak Ibu, pada malam ini alhamdulillah ya ada seorang leaders yang berkenan untuk berbagi kepada kita. Jadi hemat saya adalah mari kita sama-sama menyimak, karena kita tidak tahu ya bahwa ilmu pengalaman orang lain itu ternyata mampu bisa kita petik sebagai sesuatu yang mungkin akan bermanfaat buat kita. Jadi tidak ada sharing yang tidak bermanfaat menurut saya, dan apalagi kita sebagai leaders, sebagai pemimpin, kita sangat butuhlah siraman dari manapun. Jadi insya Allah semoga apa yang disampaikan Pak Fadli ini sangat bermanfaat buat kita semua dan bisa kita praktekkan juga ya. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut Bapak Muhammad Nur Fadli. Gini Pak, itu Pak. Ya silakan Pak Fadli. Aduh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Pur yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sharing. Dan sebelum saya ucapkan mohon maaf kalau memang belum terbiasa nih Pak Pur. Mantap. Malah jadi ngeliatin handphone jadinya ini juga. Iya, challenging ya. Oh, challenging Pak. Terima kasih juga pada teman-teman member TSI yang sudah hadir di acara
di ruang belajar sinergi ini, mulai dari minggu pertama sampai minggu sekarang, mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa menjadi modal dalam menjalankan atau mengembangkan bisnis TSI ini. Tak lupa juga kepada leader komite nasional, khusus Abah Sansan selaku top leader saya dan juga sekaligus mentor. Mudah-mudahan semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Jadi sharing aja Pak Pur ini ya. Ya, sharing aja, ngobrol kumaha ya teh tuh. Sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi pada teman-teman member TSI, bukan kita sharing di sini tentunya tidak ada niat apapun selain berbagi. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran buat semuanya. Insyaallah. Karena walau bagaimanapun juga tentunya setiap orang pasti memiliki tujuan, walaupun memang tujuannya tiap-tiap orang kan berbeda. Sedikit saya cerita sedikit sebelum saya di TSI, saya bekerja di sebuah hotel di daerah Bogor sejak tahun 1997 kalau nggak salah Pak Pur ya. Dan alhamdulillah mulai 2002 dipercaya untuk mengelola hotel tersebut. Hanya memang tadi kembali ke tujuan awal tadi Pak Pur. Karena memang ada tujuan yang bisa dikatakan ketika dikondisikan dengan pekerjaan saat itu tentunya butuh waktu yang cukup lama juga. Dan perkenalan pertama saya di bisnis jaringan ini di tahun 2002. Sebetulnya bukan masalah produk atau apa sebenarnya Pak Pur, karena di situ saya dikasih sebuah majalah oleh teman saya itu, dan di majalah itu ada profil anak muda. Saya pikir kok ini anak muda udah lumayan juga nih penghasilannya gitu Pak Pur. Tapi ternyata di situ bukan dianya yang membangun bisnis tersebut. Ternyata yang membangun adalah almarhum orang tuanya yang memang kebetulan sudah meninggal. Nah, anak tersebut melanjutkan hasil membangun bisnis orang tuanya. Jadi ternyata ya saya pikir-pikir bagus juga ini bisnis, karena kalau di bisnis biasa kita nggak bisa anak kita nggak bisa langsung melanjutkan, harus dari nol lagi. Ya ibaratnya harus ngelamar kerja lagi, itu pun kalau diterima. Kalaupun diterima harus merintis dari awal. Tapi di bisnis jaringan yang saya baca tersebut, di majalah tersebut, anak tadi bisa melanjutkan hasil pengembangan bisnis yang dijalankan oleh orang tuanya. Ini agak dengan tujuan saya ternyata ya bisa ini juga, bisa sinkron juga gitu Pak Pur. Dan memang tantangannya di situ ya karena belum pernah di bisnis jaringan ya mau tidak mau harus belajar dulu. Nah, ada sisi ego di situ yang memang aduh kenapa sih harus belajar, udah aja bisnis aja lah kan gitu Pak Pur. Nah itu jadi sebuah tantangan di mana kita mau meredam ego untuk mau belajar gitu. Dan memang alhamdulillah saya bertahan di perusahaan tersebut 1,5 tahun. Ya karena ada sesuatu hal lah yang memaksa saya harus fokus di kerjaan saya di hotel tersebut. Nah, sebelum saya digabung di TSI pun, karena dari perusahaan tadi saya mendapatkan keilmuan mengenai bisnis jaringan, mengenai tujuan atau impian, ya tentunya kan memang perlu kendaraan. Nah kendaraan tadi ketika saya dihitung dengan pekerjaan saya di hotel tersebut, tentunya memang bisa terwujud, hanya memang butuh waktu. Karena kalau bekerja kan sudah pasti semuanya, pasti gajinya, pasti jam kerjanya gitu. Jadi nggak bisa dipercepat lah ibarat katanya. Nah, kalau biarat kendaraan mungkin ya seperti angkot lah kendaraannya walaupun banyak ketemnya gitu. Kalau di pekerjaan biasa banyak ketemnya, belum lampu merah, belum kalau mogok gitu. Jadi yang diperlukan saat itu untuk mewujudkan impian saya
Akhirnya saya mencari kendaraan-kendaraan yang memang bisa membawa saya lebih cepat mencapai tujuan saya. Dan beberapa perusahaan pun di basis jaringan saya pernah ikuti. Kemudian di agen asuransi pun pernah. Karena memang dua perusahaan ini yang saya lihat dari hasilnya bisa kita perhitungkan, waktunya pun bisa kita perhitungkan, hanya memang tinggal pergerakannya saja. Nah, awal saya bergabung di TSI itu sebetulnya kejadian nggak sengaja juga sih sebetulnya Pak Pur. Saya dapat informasi Rokosin ini dari kakak saya, dan saya tahu sebetulnya beliau itu nggak perokok banget sih sebetulnya Pak Pur. Oh, kakak teh. Ya, tapi sampai sekarang dia Rokosin paling hanya perokok saya sih beliau. Dari awal itu dia sampai sekarang pun nggak menjalankan bisnisnya, nggak. Hanya sebagai perokok saja, Rokosin. Itu di pertengahan 2014 itu, saya masih ingat. Dikasihnya SIN Platinum, kemudian dia sampaikan kalau belum bisa berhenti merokok, ini rokoknya ganti, dia bilang. Aduh, kalau rokok kretek mah saya kurang suka, saya bilang gitu. Coba aja dulu ya, saya coba memang. Waduh, ini kalau bukan kretek saya mau, saya bilang gitu. Ada kok yang milnya, kayaknya dikasih lah mil. Nah kalau mau lebih murah tuh ada di bungkusnya tadi Pak Pur, ada apa? Lihat websitenya. Ya, saya lihat websitenya dan ternyata stokis paling dekat itu ada di daerah Warung Jambu ya, sekitar 15 menit 20 menit lah kalau naik motor. Tapi karena saya butuh rokoknya ya nggak jadi masalah, karena ya belanja lumayan jauh. Ya pengen tetap merokok tapi gitu. Jadi nggak peduli lah jarak jauh jarak dekat gitu. Nah sambil konsumsi Rokosin ini, saya belum tahu ini adalah sebuah bisnis jaringan. Karena memang pada saat di bisnis jaringan terakhir tahun 2010 itu saya udah nggak mau ikut bisnis jaringan lagi lah. Udah ini ya, udah capek ya. Udah capek. Nah, saya lihat-lihat lagi situs 3dayssynergy.com dan ternyata ada menu marketing plan, ya udah nggak jauh lah, ini pasti ini bisnis jaringan lagi, saya bilang gitu. Langsung kebayang Babur, harus ngebina lagi, harus sekolah lagi, harus ngebina, harus ya ibaratnya meluangkan waktu lah supaya bisnis ini berjalan. Tapi yang jadi penasaran saya saat itu, kok nggak ada support sistemnya, nggak ada sekolahnya, nggak ada ini harus gimana nih kalau mau menjalankan bisnisnya gitu. Jadi ya, di satu sisi udah nggak mau, tapi penasaran gitu Pak Bu. Karena yang saya lihat di sini ini kok TSI berani gitu bikin perusahaan network marketing basis produknya rokok gitu. Berani karena yang saya tahu ini tiap tahun pasti ada kenaikan cukai, mau nggak mau. Gitu. High risk ya Pak, apalagi ada cukai ya, telanjang harganya ya. Betul, itu jadi kok bisa ini gitu, berani gitu TSI. Tapi dilihat lagi emang industri rokok selama ini nggak jadi masalah sih, termasuk pribadi lah, ketika ada kenaikan rokok nggak jadi masalah lah. Yang penting bisa ngerokok gitu Pak Pur. Akhirnya ada waktu itu ada kalender 2015, di situ ada tulisan ada PMM kalau nggak salah. PMM ya. Pelatihan manajer mandiri. Di Bandung, tapi nggak apa-apa lah, saya pengen tahu gitu. Ya disitulah saya mulai pertama sekolah di TSI. Ya mentornya alhamdulillah almarhum Pak Firman Perdana. Memang di situ penekanannya adalah tentang belajar Pak Pur. Jadi 2-3% yang sukses di bisnis jaringan itu karena mereka yang mau belajar, mereka yang mau sekolah gitu. Ya ibaratnya ketika kita kecil ditanya cita-cita menjadi apa, menjadi pilot, kan harus sekolah dulu. Arahnya sekolah pilot gimana? Nggak mungkin masuk IPS, pasti masuk IPA gitu. Jadi mau nggak mau terapan sekolah itu ya harus dijalan. Adapun memang yang nggak sekolah berhasil ya perjuangannya lebih berat. Makanya pasti ya biaya ya tenaga pasti keluarnya lebih banyak. Tapi dengan belajar saya yakin nggak akan berat dan pasti memahami pola bisnisnya.
Nah, dari PMM itu saya belajar mengenai promosi, distribusi, dan duplikasi. Jadi di bisnis jaringan ya mau tidak mau tiga ini harus jalan kan. Duplikasi ini kan yang mempercepatnya duplikasi ini, Pak. Ya. Kemudian mulai mengembangkan jaringannya dengan mentor-mentor, alhamdulillah walaupun enggak secara khusus tapi ya semua member TSI adalah mentor saya, Pak Pur. Ya. Baik itu yang udah lama ataupun yang baru. Belajar oh ternyata emang ya belum harus memahami basicnya TSI itu seperti apa sebetulnya. Sehingga memang ya tantangannya mulai lagi ke depannya gitu, Pak Pur. Jadi tantangan di TSI-nya, di MLM-nya itu, di sisi MLM-nya itu ya yang ada cutting price, kemudian ada di warung, banyak member juga yang keluar, ada yang ya tidak segala macam gitu. Itu jadi tantangan. Ya ada keluhan-keluhan dari teman juga mengenai cutting price, itu bagi saya kalau masih 10-20% masih hal yang wajar lah. Tapi kita upayakan bagaimana caranya walaupun kita tidak cutting price tapi mitra atau member atau konsumen tetap terlayani oleh kita. Yang salah satunya distribusi tadi, pelayanan. Bagaimana ketika konsumen merasa butuh, ini produk sudah ada, ibarat kata sejangkauan hasrat gitu, Pak Pur. Nah itu awal saya bergabung di TSI, kemudian saya juga akhirnya belajar, dan memang ketika di awal saya mengembangkan jaringan ya memang di awal terus mengenai pembelajaran aja sih, Pak Pur. Bagaimana produk, bagaimana perusahaan, bagaimana marketing plan-nya. Karena tanpa ilmu juga kita ya seperti orang buta pada akhirnya jalan, ikutin orang aja seperti itu. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun di TSI, 2017 saya resign dari pekerjaan saya sebelumnya, bukan karena ada hal apa, karena memang kendaraan yang saya gunakan dulu itu mungkin udah saatnya parkir, diganti dengan kendaraan yang baru. Yang insya Allah kendaraan ini bisa lebih cepat, bisa lebih dengan bensin yang full, kemudian mobilnya katakan Lamborghini lah, bisa lebih cepat mencapai tujuan saya. Hanya memang ketika resign ini memang ada beberapa hal yang sempat membuat kok seperti ini gitu. Apakah ini jalan saya atau bukan sih gitu. Sempat Anas resign gitu Pak ya. Resign ya. Dengar cadas taunya. 3 bulan pertama masih euforia. 3 bulan iya. Wah biaya lah gitu. Wah jadi pengusaha pokoknya TSI luar biasa. Pas resign teh hulu gini kan tanya gaji dulu ya. Ya setelah 3 bulan. Itu bonus berapa Pak Fadli? Ya sebetulnya waktu awal resign tuh 2 kali dari UMR sih, 2 kali dari saya terima gitu. Hanya pas setelah resign 3 bulan awal mulai goyang gitu Pak. Akhirnya sempat juga saya nge-grab untuk menambah penghasilan, tapi setelah 3 bulan juga istri juga melang atau kumaha gitu Pak. Ya iyalah pasti keung ya. Ya pulang malam atau apa gitu. Dengar berita kan di supir Grab segala macam gitu. Akhirnya kendaraan itu saya lego, saya jual. Ya sempat mengalami hal seperti itu. Bahkan ya sempat sempat cari-cari peluang kerja di tempat yang lain gitu. Ketemu teman ada kerjaan ini. Sambil menjalankan TSI tapi tetap TSI. Walaupun memang semangat tetap ada, walaupun memang karena teman-teman tim itu masih sering kontak, masih sering ngumpul gitu Pak. Hanya kan secara keluarga kan perlu saat itu juga kasarnya seperti betul. Tapi ya alhamdulillah ada obat pada saat itu tahun 2018. Memang keinginan saya sih Pak Pur. Entah bagaimana caranya, walaupun ya kita nggak tahu jalannya, ya dengan izin Allah bisa berangkat ke Malang itu Pak Pur. Pabrik ketemu Pak Kiai itu jadi penyemangat lebih lanjut lagi seperti itu Pak Pur. Bicas ya Pak ya. Ya ternyata saya yang punya pabrik itu Pak Pur. Iyalah, bapak-bapak semua yang punya pabrik ya.
Nanti kalau saya diem berarti pabrik gak bisa kerja nih gitu, kesian kan. Ini Alhamdulillah. ada yang keskip Pak Fadli, maaf potong. Itu yang training center itu Pak Fadli bikin 2000 berapa? Oh itu 2017. 2017 ya. Nah, itu mungkin boleh diceritakan nggak? Oh iya. Sebetulnya Hmm. karena memang di training center ini kan memang arahannya untuk menambah keilmuan. Iya. Hanya pada saat itu dari mana nih, akhirnya ya saya pakai uang pesangon dulu Pak Pur pada saat itu. Ada dua sih pilihan, kasih bikin produk yang banyak atau nih kasih keilmuan nih ke mitra-mitra. Karena memang ilmu itu perlu, keilmuan itu perlu, ya produk sih pasti bisa habis, tapi keilmuan kan nggak akan habis-habis. Akhirnya saya buatkan training center. Ya alhamdulillah 3-4 bulan awal sih memang alhamdulillah, tapi ya karena di situ judulnya belajar, jadi itu tadi tantangannya tuh meluruhkan ego buat mau belajar gitu. Padahal ya alhamdulillah sebetulnya dari hasil training center itu beberapa teman yang tadinya ya pilihan sih mungkin Pak Pur ya, akhirnya ada yang tetap bertahan sampai sekarang, dan alhamdulillah juga tetap menguatkan saya secara pribadi bahwa memang ternyata di TSI bukan sekedar bisnis, bukan sekedar mendapatkan cuan gitu, tapi juga mendapatkan saudara-saudara juga yang saling menguatkan, yang tidak hanya sebatas mencari keuntungan pribadi atau keuntungan sesaat gitu Pak. Ya walaupun setelahnya itu tidak bisa memperpanjang training centernya gitu Pak Pur ya, akhirnya kita bikin training center mobile. Kita dari rumah ke rumah sampai sekarang juga masih jalan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah itu sampai memang ya sampai titik terendah lah mungkin bagi saya itu hal yang berat, karena sebelumnya kan ya namanya pengelola hotel Pak Pur ibaratnya ya berangkat tinggal liburan berangkat gitu, segala ada gitu. Nah sekarang sedang benar-benar kita saya dan keluarga benar-benar dipres, benar-benar ditekan ya, sampai pada akhirnya kok seperti ini gitu perjalanan hidup. Akhirnya ya ngobrol, curhat dengan orang tua, terutama ibu, dikasih masukan juga, ya udah kalau emang ini ya benahi lagi, jangan benahi. Kalau bicara strategi udah hal yang lumrah beliau bilang. Tapi coba benahi dulu kamu untuk urusannya sama yang punya bisnis, sama yang punya rezeki, benahi dulu. Ya, saya coba perbaiki pelan-pelan, dan ternyata emang nggak susah bikin senang keluarga, walaupun nggak mesti dengan materi, itu udah alhamdulillah gitu. Terus juga ya ada juga dengan orang tua lebih dekat lagi. Jadi dengan saya ini ternyata hikmahnya ya bisa lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan keluarga, bisa bisa nambah keilmuan baru gitu Pak Pur. Karena ya alhamdulillah juga sih 3 tahun setelah saya resign kan ada pandemi. Jadi mereka mereka baru WFH, saya udah biasa WFH 3 tahun gitu. udah biasa. Sudah terlatih WFH ya. WFH. Dan memang yang satu yang bikin ini yang bukan penasaran Pak Pur ya. Kalau bicara egonya saya gitu, berarti saya nggak salah pilih jalan gitu dengan resign duluan. Dan ternyata emang tempat saya bekerja dulu itu sekarang sudah tidak ada lagi Pak Pur. Sudah karena mau dibangun, keburu ada pandemi, akhirnya mangkrak bangunannya gitu. Dan saya nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin apa aja pada akhirnya. Dan titik baliknya memang ya alhamdulillah dari saya dan keluarga benar-benar dipres tadi, ada titik baliknya itu ya alhamdulillah istri diangkat menjadi tenaga P3K Pak Pur, yang setara ASN itu. Jadi ternyata rezeki bukan hanya dari suami saja, ternyata dari istri pun ada gitu. Nge-support ya. Ya alhamdulillah. Kemudian pesan ibu tadi dan juga akhirnya saya curhat juga dengan mentor saya ke Abah Sansan, ngobrol bagaimana nih Bah ke depannya. Alhamdulillah diberikan sebuah penguatan sampai sekarang.
2 tahun ini alhamdulillah dengan tim pun ya ngobrol lagi sampai ini ada yang menyampaikan kalau di situ lemah gimana kita, dia bilang gitu. Akhirnya ya mau tidak mau menguatkan diri pada akhirnya. Ya. Tapi alhamdulillah teman pun support selama ini, tidak ada masalah. Kemudian akhirnya ya saya ambil keputusan ini memang insya Allah jadi kendaraan saya. Secara mendekatnya saya ke sang pencipta ya dengan satu wasilahnya dengan Rokosin ini, dengan bisnis ini Pak. Bisa lebih dekat lagi, bisa walaupun masih ada yang kurang lah gitu, tapi perasaan saya kok saya bisa lebih nyaman gitu, lebih ya berat badan juga nambah ini Pak Pur. Tinggal bisa tidak. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ya akhirnya ini kendaraan saya. La haula wala quwata illa billah. Kendaraannya insya Allah lebih cepat, kendaraannya pun leluasa, ya ibaratnya kalau saking luasnya tuh bisa bawa keluarga juga sambil bawa gitu. Dan memang waktu juga lebih lapang dengan keluarga. Tugas saya sekarang pagi ya nganter anak, nganter istri. Jadi alhamdulillah lebih dekat lagi Pak Pur. Dan insya Allah TSI ini menjadi kendaraan yang aman. Insya Allah Pak Pur. Tidak tipu-tipu. Saya 7 tahun di TSI, alhamdulillah tidak ada satupun yang memang ya saya bersaksi memang amanah Pak Pur TSI itu. Tidak ada tipu-tipu lah, realistis. Dan yang lebih penting lagi bahwa industri rokok ini adalah industri yang sangat besar. Terbukti selama pandemi ini pun konsumsi rokok meningkat. Dan setiap tahun cukai penerimaan negara dari cukai khususnya dari rokok itu tiap tahun naik. Yang mudah-mudahan sih kita bisa kebagian pada akhirnya Pak Pur dengan adanya TSI ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kiai. Alhamdulillah dengan produk TSI ini, walaupun memang belum mencapai tujuan akhir saya bisa dari 2017 sampai sekarang murni penghasilan saya dari TSI untuk keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sebelumnya. Ya mungkin itu aja Pak Pur untuk serinya. Dan satu memang yang tetap seperti ini kata Muhammad Ali, petinju legendaris itu Pak Pur. Satu yang membuat saya terus maju adalah tujuan. Jadi saya harap bapak-bapak member TSI punya tujuan. Apa sih tujuannya di TSI? Supaya lebih kuat lagi dalam menjalankan bisnisnya di TSI. Itu mungkin Pak Pur. Wah. Ini sebelum ditutup sama Pak Fadli ya ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya japri ke saya. Jadi gini katanya. Ini juga buat bapak-bapak semua. Pak Pur, saya mau tanya, adakah kemungkinan ketika member sudah sukses di TSI sehingga TSI merubah sistem yang telah disepakati sehingga merugikan member? Pertanyaannya, adakah jaminan hak usaha kami yang bersifat jangka panjang dan tak terbatas? Terima kasih. Nah, saya kan mau jawab, tapi sebelum saya jawab, saya juga pengen tahu dari Pak Fadli yang sudah 7 tahun lebih. Ya, jaminannya ke diri kita sendiri sebetulnya sih. Selama kita mau bergerak, insya Allah pasti ada itu hasilnya. Karena memang secara bukan logika ya. Di awal saya ini saya mengambil keputusan di TSI itu Pak Puri salah satunya ini produk Pak Kiai, seorang Kiai gitu loh gitu. Kemudian komisarisnya juga Pak Kiai juga pakai baru ulum gitu, masa sih gitu. Jadi tinggal sekarang mah kitanya yang memberikan jaminan buat diri kita gitu. Kalau mau terus bergerak, insya Allah lah pasti. Dan tadi saya sampaikan selama 7 tahun ini, alhamdulillah tiap bulan saya mendapatkan hasil dari TSI sesuai dengan pergerakan saya tentunya. Gitu, Pak. Proporsional ya. Proporsional. Tidak dilebih-lebihkan. Saya dapat mobil mewah, rumah mewah, dicicil ya. Karena artinya kemudian kalau membernya bengkok, TSI melempeng wae. Kalau membernya berhenti, TSI mau maju terus gitu ya. Artinya
ada kendaraan yang terus jalan dan kita pun tidak bisa memaksakan dari members punya pilihan mau bengkok dulu atau jalan-jalan dulu nanti balik lagi ke TSI, mau berhenti dulu ayo asal jangan lama-lama yuk gabung lagi jalanin lagi naikin lagi girohnya gitu mungkin Pak Fadli ya. Betul Pak Pur. Jadi kembali ya ke kitanya, kita memutuskan bergabung ya tadi tujuan kita apa sih gitu. Jadi gabung jangan dulu gerak, tentuin tujuan dulu, ibaratnya punya impian lah gitu. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya ke keluarga besar TSI, manajemen TSI khususnya, dan juga untuk Abah Sansan beserta tim yang sudah menguatkan saya kembali yang sedang dalam kondisi terpuruk. Semoga apa yang sudah diberikan membantu saya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk teman-teman member yang lainnya kita jadikan TSI ini sebagai kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita. Insyaallah. Apapun yang di luar sana, ya ibaratnya kita lagi lomba lari, fokus aja lari sampai finish gitu. Nggak usah lihat teko kanan atau kiri, apalagi yang nggak ikutan lari nggak usah dipikirkan gitu Pak Pur. Pikiran nonton ngilu lari ya di pikiran. Iya, belum tentu mereka memikirkan kita. Ya itu saya mungkin Pak Pur. Ya, alhamdulillah. Jadi artinya Pak Fadli ini juga lebih mengarahkan bahwa bagaimana remote itu ada di kita. Pegang kembali remote sukses kita itu ada di kita, bukan ada di orang lain ya Pak ya. Betul Pak Pur. Masya Allah. Terima kasih Pak Fadli. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Fadli yuk. Kasih jempolnya. Yes. Mantap. Bentar, saya mau persiapkan sesuatu. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fadli adalah bahwa saya kalau misalnya dari awal tadi melihat ya, mendengarkan, menyimak bersama. Di awal Pak Fadli bergerak, kemudian tadi produk tembakau olahnya adalah kretek. Tapi untungnya ada pilihan-pilihan lain di zaman sekarang ini, apalagi pilihannya semakin banyak yang paling ekonomis sampai yang paling premium. Bayangkan para perintis kita. Hanya bermodal 2, platinum dan kujang emas. Dan itu jadi excuse ketika calon target itu kemudian, saya punten, saya mah produknya filter, jadi dari tertolak. Kemudian tadi ketika Pak Fadli masuk tidak ada support system dan memang nekat. TS ini nekat. Bisnis tembakau olahan yang di network marketingkan dan bisnis network marketing yang produknya adalah tembakau olahan. Jadi situ mungkin saya belum tahu ya di Indonesia ada nggak, di Asia ada nggak. Artinya bisnis network marketing yang berlicense, yang sudah bayangkan negara Republik Indonesia membolehkan sebuah perusahaan swasta milik pribadi kemudian menjalankan bisnis direct selling, network marketing yang produknya tembakau olahan. Satu-satunya. Saya belum nemu. Artinya kita juga bukan menjadi satu hal yang perlu dibangga-banggakan, enggak juga. Tapi kita perlu memastikan bahwa sebegitunya negara saja percaya. Masa sih masyarakat tidak percaya? Artinya kalau tadi menanyakan jaminan, iya betul kata Pak Fadli bahwa jaminannya adalah diri kita sendiri, bahwa sukses tidaknya kita di TSI dimanapun itu adalah ada pada diri kita sebagai pengendali. Karena kita pada intinya kita semua kan pemimpinnya Bapak Ibu, sepakat bahwa kita semua pemimpin, kita semua khalifah, dan khalifah itu adalah tugasnya to lead and to serve, untuk memimpin dan juga melayani. Memimpin siapa? Memimpin diri sendiri atas pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, dan perilaku kita. To lead. Jadi bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, dan to serve atau melayani. Melayani siapa? Melayani orang lain. Maka rumusnya adalah, punten-punten, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baiknya orang yang paling bermanfaat. Karena ketika kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, mana ibadah untukku? Kata Nabi Musa, saya sudah beribadah kepadamu, saya sudah sembahyang, saya sudah puasa. Itu ibadah untukmu sendiri. Lalu ibadah untukmu apa ya Allah? Ibadah untukku yaitu layanilah orang lain, menjadi manfaat buat orang lain. So dengan TSI mudah-mudahan kata Pak Pandi juga tadi di menit keberapa menyampaikan bahwa
syariatnya lewat TSI dan bisnis ini kemudian Pak Fadli dihantam sedemikian rupa dengan berbagai kejadian dan kemudian mendekat kepada yang punya pencipta, yang punya desain, yang punya pabriknya kita. Dan alhamdulillah, dan saya meyakini bahwa segala sesuatu insya Allah datangnya dari Allah, segala pergerakan kita mah apa tuh hanya bisa berikhtiar. Dan ya semua itu kemudian kita dapatkan dari cerita Pak Fadli terkait dengan bagaimana beliau mampu istiqomah dengan berbagai godaan, tempaan, hantaman, dan tetap bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan kepala keluarga. Tadi sempat juga melakukan yang namanya Grab, it's okay. Karena kemudian TSI bukanlah perusahaan yang kemudian mengikat kita, tapi TSI adalah perusahaan yang memfasilitasi kita bagaimana kita mencapai tujuan untuk lebih baik, bukan lebih cepat, tapi lebih baik, lebih efektif dengan sumber daya yang minimal. Sumber daya yang minimal itu kita tidak perlu, kalau usaha, pengusaha kan perlu modal besar. TSI perlu modal besar, iya. Modal mental, modal komitmen, modal istiqomah, modal disiplin, dan juga modal mau. Jadi banyak orang yang sukses bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Banyak orang yang sukses bukan karena kabisa, tapi karena kadaek. Which is ketika kita bandingkan, orang banyak yang sudah punya pinter, sudah punya mampu, tapi kemudian banyak yang tidak punya kemauan. Nah itu kan sayang sekali. Bapak Ibu, tak terasa sudah 1 jam lewat. Nah, ini ada pertanyaan, bentar ya, Pak Pur, apakah kemungkinan produsen kita masyarakat sudah sangat banyak mengenal dan produksi sehingga produsen mengambil alih dengan menggunakan penjualan seperti rokok lain, tidak menggunakan TSI? Oh, terkait dengan pabrikan, kita sudah bekerja sama dan konsepnya pabrikan dengan perusahaan kita ini sebagai sebuah platform yang memfasilitasi konsumen brand tertentu, brand ya dalam hal ini, untuk mengorganisir. Jadi konsepnya adalah kita ini adalah sebagai sebuah perusahaan di mana yang mengakomodir, mengorganize konsumen-konsumennya untuk mengelola, melakukan penyebaran produk dengan menggunakan sistem. Contohnya produk network marketing itu ada misalnya, mungkin saya sebut brand ya, brand network marketing namanya CNI. Dia memasarkan, misalnya dia memasarkan produk dulu tuh ada produk apa Pak? Ada Paripto nggak ya? Jadi produk salami kalau nggak salah. Salami itu adalah semacam mie instan, tapi kemudian pabrik mie instan itu sendiri, pabrik salami itu sendiri melakukan pemasaran selain ke CNI juga memasarkan ke produk retail, ke Carrefour, ke segala macam. Dan it's okay karena yang kemudian menjadi titik pentingnya adalah kita tidak bertitik pada bagaimana produsen punya otoritas sendiri, pabrikan punya otoritas sendiri, tapi kita lebih fokus pada bagaimana kita sebetulnya dengan brand scene ini, dengan produk scene ini, kita memiliki satu misi, satu visi untuk menyebarkan produk ini, dan kemudian kita juga punya sistem yang terorganisir dengan baik, bahwa kita memasarkan peluang usahanya, bahwa kita berikhtiar sebaik-baik mungkin bagaimana orang memiliki penghasilan, memiliki peluang untuk berderma, memiliki peluang untuk menjadi manfaat buat orang lain di platform Tridaya Sinergi ini. Artinya kita bukan hanya sekadar bisnis jualan. Jadi kita ingin punya satu, kalau saya punya jargon itu bahwa TSI punya satu gerakan bukan menjual sini ini dengan jual putus, tapi kita ingin jual nyambung. Nyambung apa? Nyambung silaturahim, nyambung ilmu, nyambung doa. Diharapkan TSI bukan sebagai penjual putus produksi, tapi TSI sebagai penjual nyambung. Jadi kita semua adalah penjual nyambung, nyambung doa, nyambung silaturahim. Sepakat ya Bapak Ibu, bungkus? Bungkus. Izin bertanya, untuk cukai produksi masuk kas pusat atau daerah? Walah, it's not my authority. Jadi ini bukan otoritas saya ya Bapak Ibu ya. Izin bertanya, untuk cukai produksi masuk ke kas pusat atau daerah? Saya tidak bisa menjawab, mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab karena memang di luar otoritas saya. Apalagi kalau ditanya nanti cukainya dibelanjain apa aja. Meneketehe gitu ya. Bapak Ibu, saya senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu, terutama ada juga yang wajah yang perlu saya spotlight untuk memberikannya 1-2 kata terkait, karena beliau ini adalah
salah seorang juga leader Komite Nasional yang mudah-mudahan bisa di-unmute dan menyampaikan ya 1-2 menit, 3 menit aja mah gitu ya, Abah Sansan untuk menyampaikan kepada kita semua. Dan di mana itu, Bah? Di Jampang, Pak. Waduh, di Jampang. Mungkin bisa menyampaikan say hi to Bapak Ibu members TSI nih. Nah, ini karena di sini nggak ada teman, Pak Ustadz ada Pak Agus belum datang, Pak Yuyu belum datang, Pak Asep Asrul dan Pak Doni juga belum hadir. Insya Allah setiap pekannya akan kita hadirkan leaders. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar semua yang ada di sehat? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum ucapkan mohon maaf nih, Pak Pur. Ya, nggak apa-apa. Begitulah. Sinyal Disambil aja. mohon maaf untuk di ruang belajar ini mungkin saya baru malam ini bisa full atau bisa hadir bersama teman-teman semua. Yang terpenting adalah satu, bahwa sebelum kita mau menjalankan atau melakukan usaha ketika ditawarkan oleh siapapun atau kita menawarkan siapapun, kita harus berorientasi bahwa mereka harus bergabung, mereka juga harus bergabung kita. Karena kalau berbicara kemampuan, saya juga bukan orang yang mampu untuk menginformasikan atau mempresentasikan daripada produk yang eksklusif ini, gitu kan. Tidak harus punya niatan untuk mereka bergabung, mereka harus konsumsi produk kita. Ternyata yang terpenting adalah uswah, Pak. Karena berbicara kesuksesan itu mungkin yang kita tidak sebagaimana tadi secara rinci diuraikan oleh Pak Padli, gitu kan, ya harus memiliki tujuan yang untuk menyampaikan pada tujuan itu adalah kendaraan. Sudah pasti mungkin kalau hari ini saya juga sudah berbicara sama seperti Pak Padli. Tetapi kalau melihat dari awal, tujuan saya apa, kendaraannya, tujuan saya kemana, kendaraannya harus pakai apa, itu saya tidak tahu. Tetapi mohon maaf, di luar daripada kemampuan saya sebagai seorang usaha kampung lah gitu, Pak ya. Subhanallah, ketika kitanya mau istiqomah dari 2012 itu sampai hari ini bukan waktu yang sebentar, Pak Pur. Ya. Bukan waktu yang sebentar. Satu yang memotivasi pribadi saya adalah ternyata yang mau berbuat atau mau bergerak itu satu, kitanya jangan FSWR lah, Pak Pur. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi jangan baper lah mungkin gitu lah. Karena kemampuan itu akan mengikuti kita. Setelah kita memiliki kemampuan itu sendiri, maka otomatis kita akan diberikan kemampuan untuk melakukan usaha. Ya alhamdulillah, dengan basic saya mungkin orang sudah pada tahu, saya bukan orang yang mampu, kemauan pun dulu ya abal-abal lah, Bapak. Seperti halnya tahu gitu. Jadi nggak jelas gitu kan. Tapi subhanallah, karena karena satu kebutuhan mungkin, Bapak ya. Jadi kenapa saya harus beristiqomah di TSI? Karena kebutuhan saya banyak, Bapak. Bicara kuntum khaira ummah gitu kan. Jadilah kalian baik-baik umat gitu. Ya tanda kutip gitu. Mau di posisi mana kita mengambil sebagai seseorang yang terbaik, yang sebagai umat yang terbaik gitu. Subhanallah, dengan wasilah rokosin. Nah, tadi mungkin ada sedikit kesamaan dengan Pak Padli. Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah digelari sama Pak CEO itu Abah Sansan. Padahal itu bukan milik saya.
Nah, karena san di sini katanya berulang-ulang san. Kalau kata saya adalah semangat lah gitu kan. Makanya sekalipun jauh, sekalipun hujan, gelap atau gimana pun, ya karena saya sudah diberikan kemampuan Pak Pur hari ini. Gitu. Bicara bagaimana orang sudah merasakan apa yang dapat daripada TSI dan murni hampir 99,9% itu rezeki saya wasilah daripada TSI, Pak. Alhamdulillah. Ya. Bagi rekan-rekan hari ini mungkin ada yang baru, mungkin ada yang lama, gitu kan. Posisi itu tidak menentukan, gitu kan. Posisi itu tidak menentukan. Karena posisi itu besok lusa bisa anjlok, Pak Pur ya. Nah, tetapi yang harus ditentukan adalah sikap yang menjadi sikap kita ke depan, bagaimana kitanya tetap istiqomah, kita tetap berdakwah, kita tetap ainul yakin bahwa TSI juga akan bersama kita selamanya. Pak kita juga akan selalu support kepada TSI dan mitranya, itu kan. Nah, dari situ perjuangkanlah. Mungkin itu saja Pak Pur. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah. Malam hari ini lumayan dari Sukabumi ada berapa? Ada banyak. Ada 3. Dan janganlah kalian sudah merasa cukup. Jadilah orang yang merasa selalu kurang. Karena saya sangat apresiatif terhadap acara ini. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan dan mudah-mudahan juga dan seluruh jajaran manajemen Pak Kiai terutama diberikan kesehatan selalu. Amin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Sansan. Sampai jumpa di hari Senin ya Abah ya. Kita ada meeting dengan LCN. Jadi kita akan terus maraton dan juga kita sedang menyusun untuk menentukan leaders daerah dan banyak PR, manajemen dan juga kelideran dan member banyak PR. Kita juga sedang mengupayakan untuk terus menggenjot ini pasca pandemi ini apa yang bisa kita lakukan karena sayang produk, sayang juga pergerakan niat yang sudah kita pancangkan dan insya Allah setiap Jumat malam saya meniatkan diri dan juga bapak-bapak semua meniatkan diri untuk istiqomah, dawam, dan mengajak, terutama ini PR kita adalah mengajak rekan-rekan yang lainnya dan bisa-bisanya mengupayakan mau sendirian maupun ngumpul seperti beberapa saya lihat ini ada beberapa yang ngumpul ya, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan insya Allah kita akan lakukan survei nanti melewati Google Form, apa saja challenge Bapak Ibu terkait dengan melakukan dengan prospek, dengan presentasi, karena presentasi prospek adalah modal utama kita untuk memperkenalkan produk kita. Sambil kita terus belajar tentang produk, tentang perusahaan, kita juga sedang mendesain brosur yang memang bahasanya lebih humanis, bukan hanya bisnis, jadi lebih bahasa manusia, lebih mudah dipahami brosur untuk mensupport Bapak Ibu semua. Kemudian juga flip chart nanti akan kita kelola seperti apa kelolanya mungkin oleh leaders ya, oleh LCN. Dan juga nanti di ruang belajar sinergi ini kita hadirkan para pembicara expert di luar supaya tidak bosan kalau saya terus. Saya juga akan ajak rekan-rekan trainers, coach yang lain untuk berbagi di sini. Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin berbagi tentang produk, tentang bagaimana tantangan, kisah hidup, dan segala macam, silakan kontak di grup ruang belajar sinergi. Ada yang namanya grup marketing dan selalu kita sampaikan nomor WA-nya. Silakan kontak, saya mau jadi pembicara. Nanti disampaikan materi segala macamnya atau mau sharing seperti Pak Fadli tadi, is okay, boleh. Dan pekan depan, insya Allah tadi sudah fix, sudah final, kita akan invite seseorang yang memang dia mendampingi para pemimpin perusahaan-perusahaan untuk memiliki skill presentasi. Jadi bagaimana presentasi yang kemudian tanpa lemak, presentasi yang kemudian berdampak, presentasi yang kemudian membuat orang mengangguk-anggukan kepala, dan presentasi yang kemudian efektif sehingga kita punya percaya diri, punya satu modal untuk
kita akan jajal. Dan beliau sudah berkenan untuk hadir nanti di pekan depan. Jadi silakan Bapak Ibu, mulai dari sekarang nanti saya kasih teasernya, kami kasih teasernya, di forward aja ke members-membersnya supaya bisa belajar bersama tentang bagaimana presentasi yang berdampak, yang efektif oleh seseorang mentor, seorang coach yang ia memang khusus melatih para profesional, para leaders untuk bisa berbicara atau presentasi. Ya, insya Allah ya. Berminat Bapak Ibu, kalau berminat senyum dan angkat jempol. Senyum dan angkat jempol. Nah, gitu. Karena resepnya benar luar biasa, Allah saroleh deh. Demikian dari saya. Bila ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan atau ada apa, on mic ataupun chat silakan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kita ucapkan sama-sama hamdalah, alhamdulillahi robbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau tanya atau apa, boleh silakan. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Kita sampai jumpa Jumat depan.